Pemajaman mungkin ya, pemajaman materi, terus kemudian lanjut kuis ya. Kuisnya mungkin sekitar 20 menit pakai Kahoot ya, teori ya, teori, tapi nanti paling ada saya kasih snippet program kayak gitu, sekitar 20 soal mungkin ya, 20 soal, satu soalnya 1 menit ya. Oke, jadi hari ini masuk ke materi inheritance. Inheritance itu apa? Masih ingat gak? Inheritance apa? Warisan. Apa? Keturunan kan? Warisan. Apa inheritance? Warisan. Pewarisan ya, penurunan sifat kelas dari parent class ke child classnya ya. Nah biasanya kalau kita menggunakan konsep inheritance, kita bisa menggunakan 2 keyword ini ya, ada extend sama implement ya. Kalau extend biasanya dipakai untuk dari parent class ke child classnya, kalau implement biasanya dipakai untuk interface nanti ya. Inheritance memungkinkan kita derive new class dari existing class. Nah, derive class itu berarti menurunkan semua atribut ya, bahkan function, method itu akan diturunkan ke kelas anaknya. Contoh misal kita punya geometric object class, itu adalah parent class atau super classnya dari circle sama rectangle ya. Nah, untuk super class atau parent class sama itu ya artinya ya. Dari semua hal yang dipunyai oleh super class itu bisa diakses oleh subclass atau child classnya, antara lain field atau variable, method maupun nested class ya dari super classnya. Nah, constructor is not a member, so is not inherit by superclass. Jadi kalau kita punya constructor di superclass atau parent classnya, itu tidak langsung atau tidak ikut dari subclassnya. Jadi kita harus define di subclassnya sendiri ya. Terus allow add new data member in subclass. Nah, untuk semua subclassnya kita bisa akses ya keduanya, antara public maupun protected ya dari superclassnya. Yang pasti package-nya biasanya harusnya dijadikan satu ya, nggak dipisah antara superclass dan subclassnya. Nah, yang terakhir nih catatan, not allowed to receive multiple inheritance. Jadi nggak mungkin yang namanya satu child class atau subclass itu punya 2 parent atau 2 superclass, itu nggak mungkin ya. Jadi pasti menginherit 1 parent class ataupun 1 superclass. Untuk akses levelnya sama ya, public, protected, no modifier package maupun private. Jadi kalau kita punya subclass dan punya superclass, pastikan dia dalam satu package ya. Akses modifiernya bisa public, bisa protected ya, bisa digunakan ya. Kalau semisal kita kasih atributnya private ya, private dalam superclass, tetap bisa diakses oleh subclassnya kayak gitu. Nah, terus kalau kita menggunakan inheritance, kita mengenal namanya keyword super ya. Super itu maksudnya adalah superclassnya. Jadi kalau kita mau panggil si method atau atribut dari parent class atau superclass, kita bisa pakai super. Kalau this itu mereferensikan ke objek dari
kelasnya, baik itu variabel maupun metode ya. Kita biasanya kasih this, atau yaudah dipanggil aja variabel ataupun metodenya ya, itu sama artinya. Terus gimana cara kita panggil keyword super? Ada dua cara. Yang pertama, kalau kita mau panggil konstruktornya, langsung super dalam kurung buah kurung jika memang nggak ada parameternya. Tapi kalau ada parameternya, kita wajib menambahkan parameternya ya. Kalau nggak ada ya udah langsung panggil seperti ini. Terus kalau kita mau manggil metode gimana? Tinggal super dot nama metodenya ya, diikuti dengan buka kurung tutup kurung. Kalau ada parameternya kita wajib masukkan ke situ. Kalau nggak ada tinggal dipanggil aja super dot get radius misalnya ini. Nah ini contohnya ya, misal kita punya parent class bicycle dengan atributnya ada gear sama speed ya, dan metodenya ada set gear, apply brake sama speed up ya. Konstruktornya punya dua parameter, start speed dan start gear ya. Nah bisa dituliskan seperti ini ya, langsung nama atributnya atau nama fieldnya, atau ditambahi dengan this dot gear atau this dot speed. Artinya berarti atribut atau field gear dan speed itu adalah objek dari atribut dari kelas tersebut ya. Biasanya kalau misal nama parameternya itu sama dengan ini, biasanya ditambahin this gitu ya, this dot gear sama dengan gear gitu ya, misal kalau nama parameternya sama. Terus kemudian kita inherit nih ceritanya. Kita bikin satu kelas namanya mountain bike extend ke bicycle ya. Berarti di sini ada satu tambahan atribut atau field namanya seat height ya. Kemudian ada konstruktornya. Nah, konstruktornya sekarang nambah satu lagi berarti ya. Yang semula hanya ada speed sama gear, sekarang nambah height-nya ya. Di sini berarti kita panggilnya adalah super dua kurung start speed sama start gear. Ini kan sesuai dengan konstruktor dari parent kelasnya. Kemudian ini adalah atribut punyanya sendiri ya, si mountain bike tadi punya seat height ya, sama dengan start height. Terus ada satu metode lagi set height-nya ya. Set height untuk mengubah nilai height dari si nilai height-nya ini ya. Terus keuntungannya inheritance apa? Keuntungannya yang jelas adalah reusability. Jadi kita bisa menggunakan kelas atau parent class untuk berbagai hal ya. Bisa jadi ya tadi yang semula kita punya kelas bicycle doang ya, sepeda, kita bisa klasifikasikan menjadi per kategori. Ada sepeda yang namanya sepeda gunung, ada sepeda apa? Sepeda lipat, ada sepeda apa lagi? Sepeda itu jenis apa ya? Sepeda sepeda listrik ya, sepeda yang buat, kalau zaman saya apa ya namanya, mereknya Wingcycle Wingcycle atau BMX. BMX gunung buat gunung ya, BMX buat ya, yang cenderung lebih kecil buat atraksi-atraksi sepedanya biasanya. Sepeda sirkus. Hah? Sepeda sirkus. Sepeda apa? Sepeda sirkus, akrobat. Akrobat. Bukan apa namanya ya? Ada istilahnya. Apa? Pixie. Saya belum pernah dengar malah istilahnya. Ya, pixie atau apa namanya? Ya, itulah kayak gitu. Kan biasanya punya spesifikasi yang berbeda-beda ya, tergantung si kategorinya itu ya. Terus, nah yuk, karena tadi kita mau punya spesifikasi, berarti arahnya ke behaviornya ya, behavior yang berbeda-beda. Terus, nah nih,
Subclass only need to implement different between itself with its parent. Jadi bisa jadi boleh nggak kalau misal kita bikin subclass tapi nggak ada bedanya dengan parent class? Boleh nggak? Jadi kalau saya bikin subclass dari bicycle tadi ya, misal sepeda lipat gitu ya contohnya ya, tapi semua propertinya nggak ada beda, boleh nggak? Jadi saya cuman extend aja, tapi saya nggak ada yang bedain, boleh nggak? Saya tanya dulu, bisa nggak? Bisa nggak? Jawabannya bisa. Boleh nggak? Enggak. Buat apa kalian bikin subclass yang isinya sama dengan parent class? Nggak boleh, nggak sesuai kaidahnya itu. Ya, subclass ya pasti harusnya ada sesuatu yang beda dari parent classnya. Terus ada juga yang sifatnya final class. Sifatnya final class. Kalau final class itu kita tidak boleh atau tidak bisa extend ya. Artinya ya udah final class ini berarti kelas yang independen ya. Jadi tidak boleh di extend apapun ya ke kelas yang lain. Terus ada juga yang sifatnya final method. Nah, kalau final method berarti apa? Tidak boleh di override, tidak boleh di replace oleh subclassnya. Jadi kalau kita bikin final method di parent class, kita nggak bisa overriding, ya, nggak bisa override ke subclassnya. Jadi hanya bisa dipanggil, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah selesai. Materinya udah selesai, itu doang. Hah? Beneran ya udah selesai? Nah, udah assignment aja. Nanti minggu depan polymorphism paling juga sebentar lagi. Mumpung ini masih lama, untuk kisi-kisinya saya sudah tahu di begini aja sekalian. Karena minggu depan kita full quiz sama materi, sama review. Jadi untuk untuk ujiannya UTS itu sampai week 7, week 8 saya polymorphism ya. Terus waktunya 2 jam 120 menit ya. Soalnya, nah ini Pak Prabowo sangat baik hati ya. Jadi 3 soal saja.
harusnya 4 soal ya, jadi 3 soal saja berkat Pak Prabowo. Nanti kalau ketemu Pak Prabowo, terima kasih Pak ya, 3 soal aja. Satu soal itu isi ya, jadi ya jawabannya pasti Korean ya, maksudnya nggak yang bikin coding atau apa, enggak. Itu udah saya anggap soal bonus gitu, udah itu. Nomor 1 itu udah soal bonus harusnya. Kalau salah ya kebangetan ya. Yang sudah sih ada aja yang salah ya soal isi itu. Nomor 2 soalnya itu snippet, potongan code ya. Nah ini cuman 1 file doang ya, cuman 1 file. Kalau di running jalan, nah itu kalian disuruh melengkapi doang ya, hanya melengkapinya ya. Enak kan ya, nggak terlalu susah ya. Kalau nggak tahu basicnya ya susah sih tetap sih tapi kalau kalian ngerti basicnya, cara code dan sebagainya, itu gampang. Karena code-nya itu cuma bener-bener potongan code, bukan block code ya. Jadi kalau satu function itu nggak ngisi semua satu function. Nah saya udah cuman kasih ini ada potongan segini lengkapin, ini segini lengkapin, udah gitu doang. Itu lebih gampang tuh, nggak block function ya. Nah itu lebih enak tuh. Misalkan ada parameternya ya, parameternya hilang itu suruh lengkapi aja udah. Tuh nomor 2. Nomor 3-nya, nah nomor 3-nya studi kasus ya. Nomornya 3-nya studi kasus. Nomor 2 itu studi kasus tapi potongan code aja. Kalau 3 itu studi kasus full ya, ini baru full program. Nah dari awal sampai akhir. Nah syaratnya nomor 3 itu, nah ini syaratnya nomor 3 itu full menggunakan semua konsep OOP ya. Ya, jadi full menggunakan semua konsep OOP. Ada abstraction, ada inheritance, ada polymorphism, encapsulation ya gitu. Nah cuma 3 soal doang, 120 menit ya. Nomor 1 itu paling cuma 5 menit, 10 menit kelar itu. Nomor 2 paling ya 20 menit lah ya paling lama. Sisanya tinggal case study doang ya. Oke, clear ya? Udah clear, udah spesifik, sangat spesifik soalnya. Udah tinggal belajar aja, tinggal latihan aja ya. Tuh, untuk UTS. Terus sekarang saya mau masuk ke contohnya, inheritance aja. Oke, saya akan mencontohkan untuk inheritance konsep. Saya bikin project baru aja. Saya akan mencontohkan pakai soal yang ada di assignment aja. Nah, contohnya gini. Kita diketahuinya punya sebuah showroom ya. Kita punya showroom implementation inheritance, di mana showroom ini menjual mobil ya, hanya menjual mobil dengan jenis Jeep, SUV, dan sedan. Jadi jenisnya ada 3, di mana masing-masingnya itu punya keunikannya sendiri-sendiri ya. Jadi kalau Jeep itu kapasitinya 30, speednya 120, SUV sekian, sedan sekian. Nah, kemudian nanti ada pilihan ya, ini ya, pilihan 3 menu. Yang pertama beli
Ya, belinya itu nanti milih mau Jeep, mau SUV atau mau sedan, kemudian diikuti dengan nama mobilnya, ya, cars name-nya. Terus kemudian yang kedua itu menampilkan semua list dari mobil yang ada di showroom tersebut. Yang ketiga, end program, ya. Kurang lebih tampilannya gini. Jadi ketika showroom itu buy, nanti muncul inputan ini, pilihannya, terus input namanya, sudah, ya. List, kalau show itu menampilkan list car-nya, jadi semua jenis mobilnya yang ada. Dan terakhir exit aja. Oke, sekarang kita bikin struktur untuk mobilnya dulu. Berarti apa yang kita butuhkan? Pertama kali, kelas apa? Kelas mobil, car, berarti ya. Car. Sekarang carsnya belum. Carsnya ada properti apa tadi yang terlihat? Capacity dan speed. Itu apa? Integer. Integer aja ya. Ketika kita sudah define untuk atributnya, selanjutnya kita bikin apa? Sudah define atributnya, bikin apa? Bikin konstruktornya. Oke. Sudah? Kalau sudah sampai sini, ada yang perlu ditambahin lagi? Untuk kelas car, kelas mobil, parent kelasnya, Mami enggak sih? sudah cukup? Cukup? Apa? Jenis mobil sama nama atau mobilnya? Apa? Jenis mobil atau nama mobilnya masuk enggak? Jenis mobil sama nama mobil masuk kemana? Child string. Masuk ke sini atau masuk ke subclassnya? Nggak tahu. Kalau hanya mungkin ya. Jenis itu spesifik atau general? Spesifik. Nama itu spesifik apa general? Nama itu spesifik apa general? General. General. Mungkin ada spesifik ya. Nama sama merek beda loh ini ya di sini. Ya. Masuk. Bedanya apa? Soalnya coba baca. Ada nggak merek? Ya ada. Nama ada nggak? Nama? Nama ada nggak? Namanya kan itu.
Jeep, SUV. Ini car strip apa ya? Nama mobilnya tapi ini ikutan ya. Oh, beda kan? Iya. Oh, beda kah? Sedan. Agak ambigu nih. Sumpah beda. Ya, kita asumsikan car name itu ya nama mobilnya. Misal kalau Honda Civic, Honda Corolla gitu ya. Honda itu mereknya. Kita asumsikan tambahkan merek dan namanya. Nah, sekarang merek dan nama itu di parent class atau di subclassnya. Alam. Enggak tahu. Apa sih bedanya? Merek itu ada di parent atau sub. Nama itu merek di sub atau sub. Kenapa? Kenapa di subclass? Apa? Spesifik dari mobil. Yang kita jadikan anak kelas itu berdasarkan apa? Kita bikin ini berdasarkan apa ini? Ini apa ini? Jeep SUV sedan itu apa? Jenis mobilnya kan? Jenis mobil itu ada kaitannya sama merek nggak? Merek itu ngikat sama jenis mobil nggak? Nama itu ngikat jenis mobil nggak? Misal kayak Civic. Civic itu ngikatnya kemana sih? Ke merek kan, bukan jenisnya kan. Identiknya adalah dengan merek. Jadi nggak ada kaitannya sama jenis. Ibarat kata gini, dulu Civic mungkin dikenal sebagai city car ya. Tapi sekarang bisa berubah jadi sport car ya. Berarti kan nggak ngikat ke jenisnya ya, bentuknya. Berarti harusnya dia di mana? Masih di subclass. Ya di parent class lah. Kenapa kamu taruh subclass? Kalau kamu taruh di subclass, berarti merek dan nama itu ada di semua anak kelas dong. Redundant dong. Padahal itu yang harusnya ada di setiap mobil kan. Berarti itu general. Ya, pasti sama. Ada merek dan private string merek itu bahasa Inggrisnya apa? Brand sama nama ya. Oke. Sekarang saya jelas ulang. Oh ya. Nah, gini ya. Jadi ada capacity, speed, brand, sama car name-nya ya. Sekarang lanjut kita bikin subclass-nya. Yang pertama ada apa tadi? Jeep ya. Jeep. Jangan lupa extend ya. Pasti error ya ini ya. Tahu nggak kenapa ini error?
Ini error ya, kalau kayak gini di Eclipse itu error nih. Karena apa? Tahu nggak kenapa? Karena dia punya konstruktor ini loh. Nih. Selama kita belum implement itu pasti error. Nah, sekarang mungkin di chip kira-kira tadi yang beda apa? Yang beda apa tadi? Value capacity dan value speednya. Sedangkan variabel lainnya sama, ya. Berarti cuma nilainya yang beda. Nah, sementara kita bikin hanya nilainya. Berarti kalau kita mau set nilainya, itu gimana? Kita bikin konstruktornya. Nah, aku baca. Berarti kita manual aja. Public saya copy kan dari sini jadi. Nah, tadi ingat capacity dan speednya itu sudah diketahui. Berarti nggak perlu dijadikan parameter. Ini ya. Berarti keywordnya adalah super. Yang pertama adalah kapasitinya berapa tadi? 30, 120 untuk speednya. Terus brainnya berarti kita gunakan dari parameter ini, brain, car name, sama, udah ya? Udah. Nih. Ada lagi ya sama. Oh ya, cars ya. Nah. Oke, udah ya. Atributnya memang belum ada yang ditambahin. Kalau kira-kira mau ditambahin atribut apa? Jeep itu yang bedakan dengan mobil secara umum itu apa? Jenis mobil Jeep. Aku lupa Jeep apa makan. Apa? Jenis mobil Jeep itu apa yang beda kan? Dengan mobil pada umumnya? Apa? Bannya lebih gede. Apa? Bannya gede. Bannya gede. Ban itu Gak ada kan atap. berarti Gak ada atap. gak ada atap. Bener enggak? Berarti no apa itu? No. Ya. Seingatku mobil Jeep tuh dipakai di Apa? pegunung, di gunung-gunung atau Kesan bukit. rumah ini. No rooftop namanya, atap rumah ya. Roof ya. Lalu Apa lagi? Ban bisa, jenis bannya bannya lebih besar ya. Berapa inch mungkin besar. Atau jumlahnya rata-rata Jeep itu 4 pintu ya? Atau iya? Iya 2 pintu ya? Rata-rata ya? 5 pintu? Oh iya 5 pintu? Oh ya. Tapi kalau kita mau set atribut pintu itu berarti tetap di parent class ya. Ya, karena apa? Ya semua mobil pasti ada pintunya. Ya.
berarti bukan uniqueness-nya. Ibarat kata tadi kalau bannya ya ban, semua mobil punya ban, berarti itu di car juga. Kalau atapnya tadi Jeep rata-rata nggak punya atap, nah itu mungkin bisa, tapi atap itu kan ya mobil semua punya ya, jadi nggak bisa dispesifikan di Jeep juga ya. Nah itu kira-kira gitulah pola pikirnya, tapi ini nggak masalah. Kenapa? Karena yang kita sudah spesifikkan di sini nilai dari si capacity dan speednya, itu yang membedakan Jeep dan Cars, ceritanya gitu ya. Gitu. Kalau yang lainnya gimana? Kita tinggal duplicate aja berarti. Untuk apa tadi? SUV sama sedan. SUV. Nah, kalau SUV saya tahu nih. Apa yang perlu ditambah? Tapi bisa juga ini. SUV itu paling identik itu dengan jumlah penumpangnya, ya. Jadi misal saya buatkan public integer total seater, ya, total seater. Jadi ada satu atribut total seater sama dengan, nah ini nanti kita bisa tambahkan satu variabel total seater. Jadi biasanya kalau SUV itu ada yang 5 seater, ada yang 7 seater ya, 5 seater atau 7 seater. Nah ini di sini saya kasih this ya, berarti yang di depan itu punyanya objek dari kelasnya. Kalau saya nggak pakai this bisa nggak sih Pak? Jawabannya adalah bisa, tapi ada warningnya nih. Karena apa? Nama parameter yang saya gunakan sama. Ya, kalau nama parameternya beda, nggak masalah. Misal saya ganti di sini hanya total gitu ya. Total ya, di sini jangan lupa diganti dengan total. Nah, ini nggak masalah. Nggak mungkin ada warningnya kuning-kuning tadi. Tapi kalau nama parameter dan nama variabelnya sama, wajib tambahkan this untuk atribut dari kelas tersebut ya. Ini untuk SUV. Terus kemudian satunya lagi untuk sedan. Sedan sama city car sama nggak ya? Beda ya? Sedan sama city car sama nggak? Beda harusnya. Sedan nah, sedan, kalau sedan sih biasanya nggak ada ya. Yang cirinya sedan itu apa ya? Apa? Cepernya itu ya, ground clearance-nya ya. Ground clearance-nya rendah ya. Selain itu apa? Ya, itu bisa ditambahkan lah, misal ground clearance ya. Ground clearance-nya di set berapa gitu, minimumnya ya, berarti ya. Minimum sedan. Oke, ini untuk kelasnya sudah implement semua. Misal yang ini ya tadi. Cars, capacity, speed, brand, car name. Nah, ini. Ingat, ini saya private semua, berarti kita nggak bisa akses langsung ke sini ya. Kalian bisa buatkan getter setter. Oke, terus kemudian sekarang kita bikin
untuk Java project. New class main programnya. Jangan lupa dikasih void main ya. Void mainnya di checklist. Sekarang seperti ini. Oke. Tampilannya tadi ada main program, ada menu, 3 menu ya, buy, show sama exit ya. Di buy ada menu lagi Jeep, SUV sama sedan. Next integer ya, next in bukan use scanner dulu, use scanner. Oh iya benar, use scanner ininya sistem dot in sc dot next integer. Oke, satunya berarti saya panggil function by menu.
Oh ya, static. Menu. Show. Satunya exit program. Exit program di Jawa gimana? Exit program di Jawa gimana? Exit program di Jawa gimana? Sistem dot exit. Oh. Oke, untuk kerangkanya kerangka dulu. Tadi kita berapa? Input tuh belum. Oke, saya ngetik ternyata belum saya injak. Sorry. Nah, ini untuk menu soal
car exit program. Ketika by oke, chip. Terus kemudian disuruh minta input lagi, optionnya apa. Nah, optionnya belum saya kasih apa-apa. Satu. Oh, gara-gara saya pakai ini ya. Enggak, di berapa ya? Nggak mau. Saya nggak bisa. Saya salah naruh teman. Panas. Kan ini. Nah, bisa. Oke. Nah, sekarang kita gunakan buat bayinya dulu aja ya. Bayinya berarti kita butuh apa? Kita butuh data mobilnya dulu ya. Kita butuh data mobil, di mana mobilnya ada tadi ya, Jeep, ada sedan sama SUV ya. Berarti kita butuh inisialisasi data dulu ya, karena ini programnya bukan program manage data mobil, tapi jualan mobil ya. Ini mau nerusin saya ngajar apa gimana? Mau nerusin saya ngajar? Inisial datanya dulu. Yang perlu kita inisial tadi apa? Data mobilnya ya, data mobilnya. Ada untuk Jeep,
brand sama Karnim ya. Apa? Brandnya apa ya? Suzuki. Nah, misalnya terus SUV car SUV apa? Mitsubishi. Expander misal. Expander itu 7 seater ya. Terus sedan misal apa ya, sedan apa ya, Honda Civic itu masuk sedan kan? Masuk lah ya, Civic misal. Nah oke, datanya sudah masuk. Yang paling gampang misal show all car, saya buatkan untuk display datanya ya. Display datanya ini bentuknya beda-beda nih, bentuknya beda-beda antara Jeep, SUV sama sedan, itu propertinya kan beda-beda. Tapi kalau yang mau ditampilkan hanya misalnya hanya ini ya, karena brand, speed sama capacity, kita bisa bikinkan suatu function di sini misalnya. Tapi wait, nanti nggak saya benerin dulu ya, nggak apa ya. Yang penting tampil aja. Jadi misal option show all car ya tadi. Show all car berarti saya akan panggil Jeep. Enggak. Show car berarti saya harus, karena data ini itu ada di mainnya, berarti kita perlu kirim semua datanya ya, semua datanya. Nah, gimana caranya kita bisa ngedisplay semua anaknya ya, sedangkan release-nya tadi ada beberapa macam ya. Yang pertama caranya kalian bisa bikin satu release car yang isinya nanti ketiganya ini dari 3 release ya, atau ya udah
kalian lempar semua ketiga arealisnya ya. Kalau misal kita lempar semua tiga arealisnya, berarti di sini saya lempar untuk jeep car, terus kemudian SUV car sama sedan car ini ya. Nanti di sininya berarti kita harus bikin 3 arealis ya. Jadi kita harus masing-masing lempar 3 gini. Atau ya kalau mau ringkas, berarti bikin satu arealis khusus untuk car, nanti diisi dengan 3 dari subclassnya tadi, Jeep, SUV sama sedan. Jadi nanti yang dilempar adalah yang itu ya. Atau sebenarnya kalau kita nggak mau lempar bisa aja sih, bisa dengan ya paling tadi sih dengan arealis 1 car tadi. Nanti di sininya berarti kita tinggal panggil jeep.display bentar, display car ini harusnya bisa. Oh, bisa seperti ini. Harusnya bisa. Ini realis teman-teman. Jadi kita perlu apa? Ini realis ya. Jadi kita perlu apa? Karena ini sebuah data arealis, bukan satu objek. Ingat ya. Ini kan data arealis, bukan objek. Berarti kita harus apa? Kalau datanya arealis, berarti kita harus apa? Bukas ke form. Beda.
Nah misalnya gini, nah tinggal ngerapiin aja lah ya print F-nya. Masih ingat ya cara ngerapiin formatting? Masih ingat? Sama kayak sih ya, minus berapa karakter ya, mau rata kiri mau rata kanan ya, tinggal disesuaikan minus atau plus ya. Kalau minus itu rata kiri atau rata kanan? Hah? Minus itu kiri ya, rata kiri. Kalau plus itu kanan. Nah tinggal formatting aja. Nah ini contohnya tadi, kalau semisal nggak mau lempar ininya apa namanya semuanya ya, teman-teman bisa bikin satu oralis khusus untuk car ya. Tapi nanti kalau oralis car ya berarti nggak semua properti ada ya. Ya kalau kayak gini sebenarnya kita bisa gunakan abstrak class, bisa di sininya nanti jadi abstrak method ya. Di sininya jadi abstrak class, nanti ini jadi abstrak method, nanti displaynya by subclassnya di override ya, overriding itu udah masuk polymorphism ya besok ya. Ya itu bisa kayak gitu. Jadi nanti tinggal diubah ininya sama-sama namanya display car, tapi yang ditampilin bisa beda ya. Misal kayak SUV tadi ada tambahan total seater ya, mau kita tampilkan juga, itu bisa gitu. Terus nanti sedan mau nambah apa, itu juga bisa. Kalau bayinya gimana? Bayinya berarti tinggal nanti ya. Bayinya nanti ceritanya mungkin butuh inputan nama pelanggan ya, minta input nama pelanggan. Kemudian kalau kita pilih Jeep ya, nanti muncul list Jeepnya ya. Mungkin kurang kode ya tadi ya, saya belum kasih kode barang ya. Nanti kalau nggak ada kodenya susah kita mau find datanya ya. Itu kita tambahin kode produk ya, atau kode mobilnya. Jadi nanti find-nya berdasarkan kode mobilnya ya. Kalau ketemu kode mobilnya berarti itu yang dipilih kan ya. Itu yang dipilih, tinggal print aja by mobil ini, nama dan mobilnya apa gitu ya. Secara struktur udah kelar ini ya, tinggal paling melengkapi yang di by-nya aja ini. Gitu ya. Gitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Saya harap kalian belajar serius ya, walaupun ini mata kuliah minimumnya D, tapi yakinlah banyak yang nilainya D. Yakinlah banyak yang nilainya D. Artinya apa? Artinya omongan saya nggak pernah didengerin, nggak pernah belajar ya gitu ya. Ya, Wesley, Dionysius, Farah Alfa,